I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Astriani Yuningsi dari kelompok 4 mata kuliah Statistik Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Mahmudin Esos MSI. Adapun anggota kelompok saya yaitu di sini kami akan menjelaskan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, serta uji regresi. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan materi-materi tersebut. A few moments later. Kita masuk ke Excel. Di sini sudah ada data mentah dari judul pengaruh motivasi kerja dan dukungan sosial terhadap kesuksesan UMKM di daerah Makassar. Di sini terdiri dari 86 responden dari 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel X1 adalah motivasi kerja, variabel X2 adalah dukungan sosial, dan variabel Y adalah kesuksesan UMKM. Nah, kita uji terlebih dahulu variabel X1. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, data view, kita tempel, Ctrl V, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada data-data dari variabel F1 tadi. Kemudian kita ubah di variabel view, Ctrl F untuk lebih mempermudah, kemudian replace. Kita ubah menjadi X. Nah, kita tekan replace all. Secara otomatis semuanya sudah terganti. Di X6 kita ubah menjadi total. Nah, di desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Untuk label sendiri, kita ubah menjadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Sini kita ubah menjadi total. Semuanya sudah diubah, kita kembali ke data view. Kemudian kita pilih analyze. Sebelum saya lanjut, kita harus tahu bahwa di sini saya akan menguji validitas terlebih dahulu. Nah, uji validitas itu sendiri berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilan uji validitas persen ini adalah pembandingan nilai R hitung dengan R tabel. Di sini ada dua syarat. Yang mana pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data dinyatakan tidak valid. Nah, sebelum itu, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, Ctrl A, kita pindahkan semua ke variabel, Percent, Two-Tailed, dan Correct Significant Correlation. Kita centang. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul output
uji validitas atau correlation. Nah, syarat tadi untuk agar data dinyatakan valid yaitu nilai R hitung harus lebih besar dari R tabel. Kita cari R tabelnya. Di sini ada 86 responden. Kita lihat, dari 86 responden, maka nilai R adalah 0,21. Kita kembali pada aplikasi SPSS dan kita buktikan. Pertanyaan 1, total 0,203. Artinya dia lebih besar dari R tabel. Data dari pertanyaan 1 dinyatakan valid. Kemudian pertanyaan 2, 0,701. Juga lebih besar dari 0,201. Maka data dinyatakan valid. Pertanyaan 3, 0,342. Dia juga lebih besar dari 0,21. Data juga dinyatakan valid. Begitupun dengan pertanyaan 4 dan pertanyaan 5. Maka dapat dipastikan bahwa X1 variabel motivasi kerja dinyatakan valid. Kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali. Nah, kita pilih analyze, scale, reliability analyze. Kita pindahkan kecuali total. Modelnya kita pastikan alpha dan statistik. Kita centang item dan scale. Items. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, kita harus tahu sebelumnya apa itu uji reliabilitas Cronbach alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujurweni di tahun 2014, kuesioner dinyatakan atau dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Oke, kita buktikan. Nah, di sini sudah ada datanya Cronbach alpha. Di sini Cronbach alpha-nya sebesar 0,488. Dinyatakan reliable karena dia lebih besar daripada 0,6. Maka data dari X1 dari motivasi kerja dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya, begitupun dengan pengujian dari X2. Kita buktikan apakah X2 dinyatakan valid dan reliable atau tidak. Kita copy data dari X2 ini. Caranya tetap sama. Ctrl C. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian kita tempel Ctrl V. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini datanya sudah berubah. Kita masuk ke variable view. Nah, di sini juga semuanya sudah pas. Kita kembali, kita analyze. Kemudian correlate, bivariate. Nah, semuanya sudah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul output dari correlation X2, dukungan sosial. Tadi persyaratan agar data dinyatakan valid yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Karena di sini ada 86 responden, maka R hitungnya adalah 0,21. Kita kembali, kita buktikan. Data di pertanyaan 1 adalah total 0,268. Lebih besar dari 0,21. Begitupun di data pertanyaan kedua hingga pertanyaan kelima. Maka data X2 ini dinyatakan valid. Kita kembali, kita uji apakah data ini juga termasuk reliable atau tidak. Kita klik analyze, kita klik scale, reliability, analyze, kemudian kita klik OK. Syarat agar data dinyatakan reliable tadi adalah apabila
nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Di sini 0,06. Di sini Cronbach alpha 0,552. Dinyatakan reliable karena dia lebih besar dari 0,6. Maka data dari X2 juga dinyatakan valid dan reliable. Sekarang kita berpindah ke variabel Y. Kita copy. Ctrl C. Kemudian kita kembali ke SPSS. Data view. Ctrl P. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah berubah. Kita masuk ke variabel view dan kita ubah. Seperti tadi, Ctrl F. X. Y next. Kita klik replace. Klik X, kita ubah menjadi Y. Replace all. Nah, secara otomatis semuanya sudah berubah menjadi Y1, Y2, dan seterusnya. Di sini pun juga sudah benar, pertanyaan 1 dan seterusnya. Kita klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Kita pindahkan semua ke variabel seperti tadi, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul data dari variabel Y. Setelah dibandingkan lagi, semua data dinyatakan valid karena mereka lebih besar dari nilai R-table, yaitu 0,21. Di pertanyaan pertama, total data yaitu 0,155, lebih besar dari 0,21. Begitupun di pertanyaan 2, pertanyaan 3, hingga pertanyaan 5. Selanjutnya kita uji apakah data dari variabel Y dapat dinyatakan reliable. Kita masuk lagi, Analyze, kemudian Scale, Reliability Analyze. Kita klik OK. Cronbach alpha sebesar 0,447. Sementara jika syarat agar dinyatakan reliable adalah harus lebih besar dari 0,6, maka data ini sudah dinyatakan reliable. Baik, maka data X1, X2 hingga Y, variabel independen dan variabel dependen dari pengaruh motivasi kerja dan dukungan sosial terhadap kesuksesan UMKM di daerah Makassar dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya, kita masuk pada uji regresi. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang tadinya saya input dari Excel dan pindahkan ke SPSS. Di mana di sini adalah total dari tadi. Di sini saya memiliki 86 sampel. Total dari hasil sampel-sampel yang tadi. X1, X2, dan Y. Kita masuk ke variabel view. Di sini juga tadi sama. Desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian kita ubah menjadi X1, X2, dan Y. Kita beri label motivasi kerja, X2 dukungan sosial, dan Y adalah kesuksesan UMKM. Selanjutnya, sebelum itu kita harus tahu konsep dasar analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian, selanjutnya uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, yang terakhir, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini kita klik Analyze. Kita kemudian masuk ke Regression. Kita klik Linear. Nah, untuk kesuksesan UMKM, karena dia adalah variabel terikat, maka kita pindahkan dia ke dependen. Untuk kedua variabel X ini, kita blok dan pindahkan ke variabel independen karena mereka adalah variabel bebas atau tidak terikat.
Cukup simple. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output untuk regresi. Ditandai dengan tulisan regression. Ini adalah output dari analisis regresi berganda. Kemudian kita tinggal menginterpretasi atau memahami hasil dari output ini untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya kita perlu tahu mengenai perumusan hipotesis. Di sini kita ada 3 variabel hipotesis yang akan diuji, yaitu hipotesis 1 terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kesuksesan UMKM. Nah, yang ke hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap kesuksesan UMKM, dan hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh motivasi kerja dan dukungan sosial secara simultan terhadap kesuksesan UMKM. Nah, kita akan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Dari mana kita mendapat tingkat kepercayaan 95%? Itu karena tingkat statistiknya memang adalah 9,5% atau alfa sama dengan A sama dengan 0,05. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dari output ini. Di mana kita harus tahu juga dasar pengambilan keputusan uji T adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu tadi adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji T. Cara mencari T tabel adalah kita cari tahu terlebih dahulu nilai T tabelnya berapa. Adapun rumus mencari T tabel yaitu T dalam kurung A dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1 sama dengan T. Tadi tingkat kepercayaan tadi yaitu 0,05 dibagi 2 yaitu sama dengan 0,025. Kemudian N itu jumlah dari sampel, semua sampel kita cek. Sebelumnya kita cek lagi berapa jumlah sampel tadi. Data view. Nah, di sini ada sebanyak 86 sampel. Artinya di dalam hal ini jumlah 86 sampel dikurang K. Jumlah variabel X. Ada K itu sendiri adalah jumlah variabel X. Variabel X sendiri tadi terdiri dari 2. Maka 86 dikurang 2 sama dengan 84 dikali 1. Oh maaf, 84 dikurang 1, maka akan diperoleh angka 83. Angka 0,025. Sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari T tabel. Nah, adapun rumus dan cara mencari T tabel yaitu T dalam kurung A per 2, kemudian N dikurang K dikurang 1
Nah, A ini adalah tingkat kepercayaan, di mana kali tingkat kepercayaannya adalah 95%, yang sama dengan adalah 0,5, yang jika dibagi 2 akan menjadi 0,025. Kemudian N adalah nilai dari banyaknya sampel. Kita masuk kembali, kita lihat berapa banyak sampel. Di sini ada 86 sampel. Maka dari itu 86 dikurang K. K itu sendiri adalah X. Berapa banyak X dari judul yang tadi telah diinput. Di sini terdapat 2X, artinya 86 dikurang 2 adalah 84. Kemudian dikurang 1, artinya 83. Nah, kita cari. Di sini saya sudah menyiapkan T-tabel, titik persentase distribusi T. Caranya adalah kita cari tingkat kepercayaan dari 0,025. Kemudian kita tarik turun ke bawah, kita cari persentase di angka 83. Nah, persentase pada angka 83 di tingkat kepercayaan 95%, 0,025 adalah 1,988. Yang nanti akan kita bandingkan dengan T hitung yang kita peroleh dari output SPSS tadi. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan dari uji F, yang mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka F atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan 0, lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian kita akan melakukan uji F. Jika tadi uji T-nya adalah 1,988, maka sekarang kita akan mencari berapa uji F dari data output tersebut. Nah, adapun rumusnya, F tabel adalah K kemudian N dikurang K. K itu adalah jumlah variabel terikat, variabel bebas, yang dimana dari data penelitian dan judul penelitian tadi itu terdapat 2 variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Kemudian N itu adalah jumlah sampel 86 dikurang 2, yaitu 84. Angka tersebut kemudian kita cari pada distribusi F tabel. Di sini saya sudah menyediakan F tabel. Kita lihat dulu di persentase 0,025 di angka 84. Ini distribusi F tabel dua. Sini kita tarik ke bawah sampai nilai 84. Maka di sini kita menemukan nilai F tabel yaitu 3,11. Nah, kemudian kita kembali pada SPSS. Di sini sudah ada koefisien dalam pengujian hipotesis pertama diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh S1 terhadap Y adalah sebesar 0,001.
0,001, di mana ya kemudian yang kedua dukungan sosial yaitu 0,753. Di motivasi kerja tadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 itu diterima, berarti terdapat pengaruh S1 terhadap Y. Dan begitupun dengan dukungan sosial, artinya dia juga terdapat pengaruh terhadap variabel Y, yaitu kesuksesan UMKM. Nah, baik, itulah tadi uji regresi, uji validitas, serta reliabilitas dari pengaruh motivasi kerja dan dukungan sosial terhadap kesuksesan UMKM di daerah Makassar. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, adapun judul yang saya ambil yaitu peran pendidikan kewirausahaan dalam mengembangkan keterampilan berwirausaha pada generasi muda. Nah, untuk variabel X1-nya yaitu pendidikan kewirausahaan dan variabel Y1-nya yaitu keterampilan berwirausaha. Adapun indikator pendidikan kewirausahaan menurut Kusmintarti 2017 yaitu pertama, peningkatan konsep kewirausahaan, 2, peningkatan karakter wirausaha, 3, peningkatan pengetahuan rencana wirausaha, 4, peningkatan keterampilan pengelolaan usaha. Selanjutnya, indikator untuk keterampilan berwirausaha menurut D. Mode Darmawati 2016. Yang pertama yaitu keterampilan konseptual, yang kedua yaitu keterampilan dalam kreatif dalam memberikan nilai tambah, yang ketiga yaitu keterampilan dalam memimpin dan mengelola, yang keempat yaitu keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, yang kelima yaitu keterampilan teknik usaha yang dilakukan. Pada pengelolaan data kali ini, kelompok saya memilih sampel sebanyak 86 dengan R-tabel 0,21. Nah, pertama-tama kita masuk di aplikasi SPSS dan di bagian name kita ketik X1, X2, X3, X4, X5, dan total X. Kemudian kita lanjut lagi di bagian Y yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, dan total Y. Setelah itu kita pindah di bagian desimal. Pada bagian desimal ini kita ubah semua angkanya menjadi 0. Nah, setelah semuanya sudah diubah menjadi 0, kita pindah lagi di bagian label. Pada bagian ini, kita ketik pendidikan kewirausahaan sampai dengan X5, dan di bagian total X, kita ketik total pertanyaan. Setelah itu kita lanjut lagi di bagian Y1. Di sini kita ketik keterampilan berwirausaha. Kita copy dan kita tempel pada bagian Y2 sampai dengan Y7. Dan pada bagian total Y kita ketik total pertanyaan. Setelah itu kita pindah lagi di bagian value dan kita klik titik 3-nya dan akan muncul seperti ini. Nah, di bagian value kita ketik 5 dan di bagian labelnya kita ketik sangat setuju. Nah, untuk nomor 4 kita kasih label setuju. Untuk nomor 3 kita kasih label kurang setuju.
Nah, untuk nomor 2 kita kasih label tidak setuju. Dan untuk nomor 1 sangat tidak setuju. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita copy dan kita tempel mulai dari X2 sampai dengan total Y. Nah, setelah itu kita masuk di data view dan kita masuk lagi di Excel. Nah, pada bagian Excel ini kita copy semua. Dan kita tempel di aplikasi SPSS. Nah, ini dia setelah ditempel. Setelah itu kita masuk lagi di bagian analyze, regresi, dan linear. Nah, setelah muncul begini, pada bagian independen kita pilih pendidikan kewirausahaan, dan di bagian dependen kita pilih keterampilan wirausaha dan oke. Nah, ini dia hasil dari uji regresinya. Kemudian kita masuk lagi di analyze dan kita pilih correl dan kita pilih bivariate, dan semuanya ini kita pindahkan ke bagian variabel. Kemudian kita pilih option dan kita centang means dan cross. Kemudian kita continue. Terus oke. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita masuk lagi di analyze dan kita pilih scale dan kita tekan reliability analyze, dan semua ini kita pindahkan lagi di bagian items. Nah, setelah semuanya pindah kita pilih statics dan kita centang items dan kita centang lagi scale item. Kemudian kita centang means dan continue. Setelah itu kita oke. Nah, ini dia hasil dari reliability-nya, uji reliability-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhaimin dari kelas B Kewirausahaan. Saya akan menguji validitas dan regresi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Ya, kita buka Excel. Kita salin semua. Lalu masuk ke SPSS, data view, tempel. Nah, selanjutnya variable view. Kita ubah di sini. Ya, otomatis akan tahu ubah di sini juga. Kita ubah di sini, bisa kita lihat total. Kita ubah
ubah 0 0. Kita ubah semuanya. Kita ubah menjadi ordinal. Nah, ini data-datanya. Ini data-datanya teman-teman. Nah, ini semua variabelnya. Bisa kita lihat teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan uji regresi. Kita hanya mengambil totalnya ya. Variable now
view maksudnya X dan Y terganti ya, 0. Labelnya pendidikan ekonomi. Kita ubah. Dependen ya. Tekan lalu pindahkan. Nah, ini adalah data regresinya. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Rida Saursi dengan NIM 2209055502026. Saya akan melakukan presentasi langkah-langkah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi di dalam aplikasi SPSS. Adapun judul yang saya ambil yaitu analisis strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha kewirausahaan di UMKM Kota Makassar. Untuk variabel X-nya itu yaitu strategi pemasaran, sedangkan untuk variabel Y-nya itu yaitu perkembangan usaha. Untuk indikator yang pertama itu strategi pemasaran menurut Wibowo 2022. Yang pertama penentuan strategi produk, yang kedua penentuan harga, dan yang ketiga strategi lokasi penjualan, dan yang keempat itu promosi. Dan untuk indikator yang kedua perkembangan usaha menurut Agustina 2016. Yang pertama peningkatan pendapatan, yang kedua peningkatan jumlah pelanggan, dan yang ketiga peningkatan kualitas produk, dan yang keempat itu peningkatan kualitas SDM. Langkah pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Dapat lihat di sini sampel kelompok kami yang diambil itu 86 sampel dengan R tabel 0,21. Dapat kita lihat di tabel R produk momen 86 itu sama dengan 0,21. Nah, kemudian kita kembali masuk ke aplikasi Excel untuk melihat data-data yang saya ambil sampai dengan 86. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di bagian laman name yang pertama itu kita tuliskan X1, terus X2, X3, dan X4. Dan total X. Kemudian di bagian Y-nya itu saya tuliskan Y1 sama seperti X di atas dan total Y. Kemudian di bagian desimalnya itu saya ubah menjadi 0 semuanya dari X1 sampai dengan total Y. Nah, di bagian labelnya itu saya ketik soal pertanyaan 1, soal pertanyaan 2, dan seterusnya sampai ke total pertanyaan. Selanjutnya untuk label Y itu sama saja dengan X, yaitu soal pertanyaan 1, soal pertanyaan 2, dan seterusnya. Dan di bagian measure-nya itu saya ubah menjadi ordinal sampai dengan seterusnya. Langkah selanjutnya itu kembali ke aplikasi Excel untuk mengcopy semuanya sampai dengan total Y.
Terus kontrol C untuk mengcopy dan kembali ke SPSS. Terus klik data view dan kontrol V untuk menempel angka yang diambil di aplikasi Excel. Nah, untuk menguji validitas, kita masuk ke analyze, color right, terus before right, dan untuk soal pertanyaan 1 sampai total pertanyaan, kita kontrol A untuk pindahkan ke kanan, dan finish option dan centang semuanya, terus continue dan oke. Nah, ini adalah output untuk validitas bagian X-nya. Bisa dilihat di sini di soal pertanyaan 1 itu totalnya 745. Nah, di mana bisa dikatakan uji validitas jika R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi bisa dibilang 745 ini lebih besar dari 0,21. Dan seterusnya untuk pertanyaan soal 2 dan 4 semuanya valid. Dan kemudian kita melihat lagi uji Y-nya ya. Kita kembali ke analyze, terus scroll right, terus before right. Dan untuk yang tadi itu kita kontrol A lagi untuk pindahkan ke kiri. Dan yang untuk soal pertanyaan 1 sampai total pertanyaan Y kita pindahkan ke sebelah. Nah, untuk optionnya itu tetap sama. Terus continue lagi. Terus oke untuk melihat hasilnya. Nah, untuk pembacaan outputnya itu sama dengan X tadi. Untuk melihat uji reliabilitas, kita kembali ke laman data view. Nah, selanjutnya itu kita klik analyze lagi. Terus scale, terus reliability analysis, dan untuk soal pertanyaan 1 sampai 4 kita kontrol A terus pindahkan ke kanan. Nah, di sini reliability statistiknya itu 641. Dapat dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarweni. Kolor alpha harus lebih besar dari 0,600. Yang hasil yang ada di SPSS ini kolor alfanya yaitu 41, maka dapat disebut reliable. Untuk uji reliabilitas bagian Y kita kembali ke analyze, terus ke scale, terus ke reliability analyze. Nah, untuk soal pertanyaan X1 sampai 4 itu kita kontrol A untuk pindahkan ke kiri. Dan untuk soal pertanyaan Y itu kita kontrol lagi terus pindahkan ke kanan. Terus kita cek statistiknya, kita centang item dan item scale, terus oke. Nah, ini adalah hasilnya. Penjelasannya sama dengan reliability X. Sekarang kita melihat uji regresinya. Nah, kita kembali ke data view, terus kembali ke variable view. Nah, untuk labelnya itu kita hapus semuanya. Nah, untuk label X1 nya itu kita berikan nama, dapat dilihat di judul penelitian X-nya yaitu strategi pemasaran, dan di bagian Y-nya itu namanya perkembangan usaha. Selanjutnya kita ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Dan untuk perkembangan usaha itu kita pindahkan ke independen, dan strategi pemasaran itu kita pindahkan ke dependen, dan kita ke statistik. Nah, semuanya sudah oke, kita continue dan oke untuk melihat hasilnya. Nah, untuk membaca outputnya itu lihat dari F hitungnya itu 1838 dengan signifikasi sebesar 179 kurang lebih dari 0,05, maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel X terhadap variabel. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data di SPSS melalui dari uji regresi, uji validitas, dan reliabilitas. Di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha, di mana indikator lingkungan keluarga Parwati 2017 yaitu pertama, cara orang tua mendidik
kedua, suasana rumah, 3, keadaan ekonomi keluarga, keempat, latar belakang kebutuhan. Sedangkan indikator minat berwirausaha Wirandana 2019, pertama itu pengetahuan kewirausahaan, kedua, sikap personal, ketiga, persepsi norma sosial, keempat, persepsi kemungkinan. Nah, sesudah membagikan kuesioner, jawaban yang didapatkan dari kuesioner tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk Excel. Setelah itu, kita masuk dalam pengolahan XPSS di tabel. Nah, kemudian di sini untuk name-nya kita atau variabel X-nya kita ubah semuanya menjadi X1, X2, X3, X4, X5 dan kemudian total. Setelah itu kita ke variabel Y-nya yaitu Y1, Y2, 3, 4, dan 5 kemudian total. Nah, untuk desimalnya itu kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, setelah kita selesai mengubah desimalnya menjadi 0, kita beralih ke kolom label. Di mana di sini kolom label kita masukkan variabel X-nya yaitu lingkungan keluarga. Nah, sampai ke bagian kelima atau X5-nya, kemudian sampai sejajar dengan total. Kemudian kita beralih ke variabel Y. Nah, variabel Y-nya itu minat berwirausaha atau minat kewirausahaan. Nah, di sini kita masukkan sampai ke bagian totalnya. Kemudian untuk mencari regresinya kita lakukan yang pertama itu masuk ke analyze, kemudian ke regresinya, kemudian pilih linear. Setelah itu kita pindahkan lingkungan keluarga ke independen dan minat berwirausaha di dependen. Kemudian kita masuk di statistik dan kita klik centang. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu keluarlah output regresinya. Kemudian untuk mencari correlate-nya kita masuk stimulus. Setelah langkah-langkah itu semua kita klik, langsung kita ke bagian ini dan pindahkan bagian X ke variabel. Setelah itu kita tekan option, kita centang saja. Setelah itu continue. Selanjutnya itu klik OK. Kemudian setelah klik OK, keluarlah data-data mengenai uji validitasnya. Kita dapat melihat di sini data yang kita pakai itu sebanyak 86. Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut lebih dari 0,2. Kemudian kita masuk di uji reliabilitasnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk di analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analyze. Setelah itu kita pindahkan lagi ke items. Setelah itu kita pilih statistik, kita klik centang continue dan klik OK. Setelah itu keluarlah uji reliabilitasnya. Nah, suatu data dikatakan reliabilitas jika label alpha data tersebut lebih dari 0,600. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya, dan itulah tadi uji regresi, validitas, dan reliabilitas. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai uji data validitas, reliabilitas, dan uji data regresi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Mahmudin SOCMSI, karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Sehingga kami bisa tahu dan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SPSS.
Itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih JJ dulu ya guys. Oh, ada senira.